Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Min Family. Jadi hari ini aku mau bikin video berdasarkan sebuah requestan ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin pertama, kalau menurut aku untuk menjelaskan pria Pakistan yang serius itu seperti apa itu agak sulit ya. Karena walaupun aku udah nyebutin misalnya pria Pakistan yang serius itu seperti ini, tetap aja kita bisa aja dia tuh kayak yang ternyata nggak serius gitu. Kayak misalnya contohnya kalian udah dikenalin, kalian udah udah dikenal sama keluarganya, tapi ternyata dia selingkuh atau apapun, itu juga bisa terjadi kan. So daripada aku menjelaskan pria Pakistan yang serius itu seperti apa, lebih baik aku menjelaskan pria Pakistan yang sebenarnya cuma main-main dan tidak serius itu seperti apa. Lebih baik aku menjelaskan itu karena itu hal yang udah pasti. Kalau misalnya hal yang kayak dia kayak gitu tuh pasti udah serius, itu hal yang tidak pasti kalau menurut aku. Kalau hal yang kayak hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya nggak serius, itu sudah sangat pasti. Insya Allah, semoga aja ini membantu. Oke. Sebelum aku memulai videonya, aku mau ngejelasin dulu pertama, ini di video dikhususkan untuk orang-orang yang baru banget menceburkan diri. Maksudnya baru, ini untuk orang-orang yang bisa dibilang baru pertama deket sama orang Pakistan dan tidak mengenal orang Pakistan itu seperti apa. Karena memang mungkin di antara kalian udah lebih tahu dan lebih dalam tentang Pakistan ya. Tapi ini aku mengkhususkan untuk orang-orang yang baru banget mengenal Pakistan itu, cowok Pakistan itu gitu, baru kenal sama orang Pakistan. Kenapa aku bikin video ini? Karena ternyata banyak juga yang DM masuk ke aku nanyain masalah orang Pakistan itu kayak gimana sih, apa emang orang Pakistan itu seperti ini, bersikap seperti ini itu wajar atau tidak. Nah di situ aku mikir kayaknya aku harus ngasih tahu, walaupun aku sadar bahwa ilmu yang aku tahu gitu tentang Pakistan itu nggak sedalam itu juga, nggak sedalam para senior-senior yang udah nikah sama orang Pakistan. Tapi di sini aku mendapat sedikit informasi juga yang insya Allah mungkin bisa membantu teman-teman sekalian ya. Oke, pertama banget aku mau ngejelasin kenapa sih banyak banget cowok Pakistan yang kayak main-main sama orang Indonesia, kayak nyakitin, datang dan pergi tiba-tiba. Di sini aku ada alasan yang tapi menurut aku entahlah ini kayak pro dan kontra untuk menerima alasan itu. Kalau menurut aku sedikit bisa menerima karena ya mereka manusia gitu. Tapi tetap aja hal yang kayak gini tuh nggak bisa dijadikan alasan untuk menyakiti ya. Oke, yang pertama itu karena mereka dijodohkan. Jadi di Pakistan itu mayoritas, mungkin hampir 90% mereka itu dijodohkan. Kebanyakan mereka dijodohkan sama sepupu mereka. Akhirnya mereka itu nggak bisa yang namanya pacaran. Tapi memang karena emang manusia itu tempatnya nafsu, tempatnya ya pingin mungkin merasakan untuk pacaran, akhirnya mereka mencari wanita dari luar. Tapi mereka tahu banget mereka itu nggak akan bisa nikah karena mereka itu pasti dijodohkan. Maka dari itu mereka nyari orang luar hanya untuk bersenang-senang lah, bisa dibilang hanya untuk cari kesenangan, hanya untuk merasakan gimana sih rasanya pacaran itu. Nah seperti itu, dan akhirnya mereka ya jadi terhitungnya mereka hanya bermain-main. Dan kenapa mereka berjanji pakai janji-janji kayak yang aku bakal serius, yang kayak gitu-gitu, karena ya rata-rata cewek Indonesia itu cewek-cewek baik, aku tahu itu. Mereka pasti maunya sama orang yang serius, makanya mereka mau ngobrol, mau pacaran. Tapi pada akhirnya mereka tahu kok kalau misalnya mereka itu nggak akan nikahin kalian gitu, karena mereka bakal dijodohin. Nah itu alasan, kalau menurut aku alasan pertama kenapa mereka banyak cowok Pakistan yang datang cuma main-main, karena dia ingin merasakan itu, tapi dia tahu dia nggak bisa. Dan yang kedua, mereka tuh sebenarnya tahu mereka nggak sanggup untuk datang. Kalau misalnya bisa dibilang secara finansiali, mereka nggak sanggup untuk datang, tapi mereka ingin merasakan pacaran. Ya udah, akhirnya mereka berpacaran dengan berjanji-janji manis lah yang seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka tahu kalau mereka tuh sebenarnya nggak sanggup dan akhirnya ditinggalkan. Oke, langsung aja ke ciri-ciri cowok Pakistan yang tidak serius menurut aku. Sekali lagi buat teman-teman semua yang nonton ini murni adalah opini aku ya, opini aku dan opini Daniel. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok atau ada yang tidak setuju, itu sangat-sangat bisa diterima buat aku. Oke, yang pertama itu dia pasti merahasiakan identitas keluarganya. Maksudnya emang kita harus menjaga identitas keluarga kita, tapi kalau misalnya kita udah pacaran nih, terus kita nggak dikenalin, kita nggak dikasih tahu nih ibu aku, ini ayah aku, ini kakak aku, ini adik aku, atau aku punya 5 adik, aku punya ini adik berapa gitu. Nah itu berarti ada sesuatu nih yang dia sembunyikan. Dia tak bisa jadi dia itu tahu bahwa dia cuma bermain-main, dan suatu saat kalau misalnya dia ninggalin kita,
kita bisa cari tahu keluarganya dan kasih tahu keluarganya. Nah, makanya mereka merahasiakan keluarganya mereka itu. Nah, karena ada beberapa juga orang yang nge-DM aku dan bilang, "Kak, aku punya hubungan sama orang Pakistan," tapi bahkan untuk ditanya, "Kamu punya saudara berapa, kakak berapa, adik berapa?" Dia bilang, "Itu hal yang privacy dan aku nggak mau kasih tahu kamu." Nah, itu hal yang harus kalian curigain banget. Setelah itu, yang kedua adalah mereka nggak akan kenalin kalian ke keluarga mereka, kayak dikenalkan ke kedua orang tua mereka. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya kemungkinan besar bahwa dia nggak serius. Kenapa? Karena pertama, bisa dibilang, oke, mungkin dia serius, tapi dia takut. Karena mereka dijodohin, gitu. Makanya lebih baik dikenalin dulu. Mau apapun itu alasannya, apapun alasan yang dia buat, please minta dikenalin dulu sebelum kalian merasa hubungan kalian sudah serius, sebelum kalian benar-benar jatuh cinta tuh sama si Pakistani itu. Nah, kenapa aku bilang kenalin dulu? Karena bisa jadi pertama dia udah punya istri, makanya dia nggak mau kenalin. Terus yang kedua, bisa jadi dia dijodohkan, tapi dia pengen bersenang-senang dulu. Nah, itu dia, makanya pentingnya banget untuk dikenalkan ke orang tua calon, itu sangat penting. Itu bisa dibilang step menuju kemungkinan besar bahwa dia itu serius. Nah, ada yang chat ke aku terus bilang, "Aku belum dikenalin, tapi dia janji kok bakal kenalin. Sekarang dia takut karena takut orang tuanya marah dan nyuruh mereka putus." Terus apa bedanya dengan ngasih tahu sekarang dan ngasih tahu nanti? Kalau misalnya kalian udah ngasih tahu, kalau misalnya cowok kalian udah ngasih tahu sekarang dan ternyata harus diminta putus, ya mau gimana lagi, harus putus kan? Kecuali emang mau berjuang dari sekarang sampai nanti. Nah, tapi kalau misalnya kita udah 5 tahun nih pacaran, terus baru dikenalin, baru diceritain, dan orang tuanya bilang nggak setuju dan harus putus. Kita udah 5 tahun pacaran dan harus putus. Nah, makanya lebih baik kalian itu ceritanya dari sekarang, dari awal-awal, jadi tahu dibolehin atau enggaknya, kalian sanggup berjuangnya atau enggaknya. Mau nggak mau harus dikenalin secepatnya. Jangan sampai nunggu berapa tahun sampai dia siap, berapa tahun sampai dia... No, berjuanglah dari sekarang kalau misalnya kalian mau maksain itu gitu, ngerti kan? Nah, jadi ya lebih baik minta kenalin sekarang, bukan bilang minta kenalin terus dia bilang, "Oh iya, keluarga aku udah tahu kok kamu." Nggak, bukan gitu, tapi ngobrol secara langsung. Oke, yang ketiga, ini bukan hal yang mengada-ngada yang aku cuman buat-buat aja, tapi aku juga mendapatkan beberapa chat juga dari teman-teman sekalian yang punya pasangan orang Pakistan. Kalau pasangan kalian meminta sesuatu yang berbau seksual, misalnya meminta kalian, mohon maaf, mengirim kalian foto tanpa busana atau hal-hal seperti itu sudah nggak serius. Kenapa? Mereka itu berarti mau take benefit, kayak cuman mau memanfaatkan kalian doang. Dan embel-embelnya, kalau kamu nggak kayak gitu berarti kamu nggak percaya dong sama aku. No, tidak bisa. Bisa jadi nih ya, foto yang kalian kirim atau video call dengan melakukan hal yang seperti itu bisa jadi disebarkan oleh dia. Foto kalian itu bisa di-save, video call kalian tuh bisa di-screenshot. Suatu saat itu adalah hal yang bisa dia lakukan untuk mengancam kalian. Misalnya kalian berantem hebat nih, terus kalian mau putus sama dia bisa bilang, "Aku akan sebarkan foto kamu, aku akan sebarkan semua video kamu tanpa hijab, foto kamu lagi kayak gini, lagi kayak gitu." Itu bisa jadi bahan ancaman. Jadi kalian jangan pernah mau ngasih itu hanya karena cinta. Nah, karena banyak juga ada yang DM aku bilang, "Aku galau nih, soalnya pacar aku minta foto aku kayak gitu. Katanya kalau misalnya aku nggak ngasih, aku bakal disangkanya aku nggak serius sama dia." Oh, please, jangan. Aku mohon banget sama kalian, jangan pernah melakukan itu ya. Nah, ya karena itu sudah nunjukin banget kalau dia itu nggak serius, guys. Yang serius itu pasti ngejaga kok. Yang serius itu pasti menghalalkan dulu. Nah, itu dia. Oke, yang selanjutnya, ini versi aku. Ini aku tahu ini pasti ada pro dan kontra, tapi ini versi aku ya. Jadi kalau misalnya cowok Pakistan kalian meminta sejumlah uang, itu bisa jadi dia nggak serius. Aku tahu ini hal yang belum pasti. Mungkin aja kalian kayak mau bantuin cowok Pakistan kalian itu berbuat baik, itu boleh, tapi mereka itu cuma mau take benefit aja dari kalian gitu, mau ngambil keuntungan aja. Apalagi kalian tuh belum dikenalin sama sekali ke orang tuanya, belum pernah ngobrol sama orang tuanya, yang
yang kayak gitu dan dia minta uang. Please guys, be smart. Nah itu yang menurut aku versi aku. Tapi ada satu lagi yang menurut aku paling penting, dan ini umum, bukan hanya untuk orang Pakistan, bukan hanya ya untuk semuanya lah, semua yang punya hubungan sama seorang pria atau wanita. Nah kalau menurut aku hal yang paling penting itu adalah sikap atau akhlak atau attitude. Nah ini tuh paling penting di antara semua itu, terlepas semua itu yang tadi di atas, itu adalah hal yang paling penting menurut aku adalah sikap. Percuma kalian udah dikenalin, kalian udah pokoknya udah top markotop, tapi ternyata sikap dia itu kasar, abusive, suka ngatain, suka marah-marah, itu semuanya percuma guys. Aku pernah dinasehatin sama ayah aku, jadi untuk mencari jodoh itu ada hitungan matematikanya. Pertama, untuk sikap, untuk akhlak, dan untuk ya attitude yang seperti itu tuh ada nilainya itu 1, dan sisa dari semuanya itu nilainya 0. Jadi kalau misalnya kalian kenal sama cowok nih, kalian kenal sama cowok dan dia itu orang yang baik, sikapnya baik, akhlaknya baik, dia sudah mendapatkan nilai 1. Dan untuk kelebihan selanjutnya itu nilainya 0. Contohnya, sikap pacar kalian itu atau calon pasangan kalian itu udah sangat baik, udah cocok lah sama kita, attitude-nya bagus, akhlaknya bagus, berarti dia sudah punya nilai 1. Nah, untuk kelebihan yang lainnya, kayak misalnya dia kaya, dia ganteng, dia dari keluarga yang terpandang, itu nilainya semuanya 0. Jadi kalau misalnya pacar kalian baik, dia punya 1, dan ternyata pacar kalian juga ganteng, dia punya 0. Dan dia juga ternyata kaya, dia ada nilai 0 lagi, jadi 100. Dan dia pintar, dan 0 lagi jadi 1000. Tapi guys, walaupun pacar kalian kaya, pintar, ganteng, dari keluarga yang terpandang, 0 ini semua tidak berarti tanpa sikap ini nilainya akan tetap 0. Tapi kalau pacar kalian atau pasangan kalian sikapnya yang pertama, mereka sudah punya nilai 1, dan kelebihan selanjutnya tinggal ditambah 0, maka jadi besar. Nah kalau menurut aku pribadi, aku lebih baik memiliki 1 itu dulu, dan untuk menambahkan yang 0 itu kita bisa melakukannya bersama. Oke guys, makasih banget udah nonton. Semoga video ini membantu buat kalian semua yang baru-baru banget nih terjun ke dunia LDR Pakistan Indo. So, makasih banget udah nonton. Jangan lupa follow Instagram kita di mianfamily72, dan juga jangan lupa like dan komen juga ya. Dadah, Allah Hafiz.